Di balik senyum yang kamu lihat saat ini, mungkin ada seseorang yang sedang berjuang dalam diamnya, atau mungkin kamu sendiri. Kali ini bersama saya Rojiah Aladia, di video saya akan membahas mengenai isu mental kesehatan di Indonesia. Kesehatan mental di Indonesia mungkin saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan ini bukan hanya sebuah asumsi, melainkan fakta. Ternyata 82% masyarakat Indonesia pernah mengalami gangguan psikologis. Bayangkan teman-teman, 8 dari 10 orang yang ada di sekitar kita mungkin pernah merasa cemas berlebihan, stres berat, atau bahkan depresi. Atau ini mungkin teman-teman sendiri yang ngerasain. Tahun 2020 angkanya cuma 70% teman-teman, tapi tahun 2022 mengalami kenaikan sampai ke 82%. Teman-teman harus tahu, kelompok yang paling rentan terhadap isu psikologis ini ialah anak-anak usia 10-17 tahun. Mereka mengalami gangguan mental, tapi teman-teman, sayangnya mereka hanya berdiam saja. Mereka tidak pernah berbicara atau menyuarakan terhadap situasi yang mereka hadapi saat ini, seperti itu. Mereka takut berbicara, mereka takut menyuarakan keadaan mereka karena mereka takut dianggap lemah, padahal tubuh mereka butuh pertolongan. Nah, pertolongan ini bisa dibantu oleh psikolog, psikiater, atau guru BK yang memang ada di sekolah mereka, seperti itu. Nah, tetapi teman-teman harus tahu bahwa tenaga profesional kesehatan jiwa itu terbatas di Indonesia. Sehingga banyak orang, atau bisa dibilang sudah menjadi mayoritas orang, menyimpan rasa stresnya sendiri, mengalami kesulitan tidur, merasa cemas terus-menerus. Sebagian besar menganggap itu biasa saja, padahal tubuh kita atau jiwa kita sedang berbicara dan seringkali kita mengabaikannya. Teman-teman, sudah waktunya kita berhenti diam dan sudah waktunya juga kita sadar bahwa gangguan mental itu bukanlah aib, bukan juga kelemahan teman-teman, tetapi ini adalah kondisi yang bisa disembuhkan melalui kita bisa saling dengar, saling peduli, atau menjadi ruang yang aman dan untuk kita selalu bertukar pikiran terhadap apa yang sedang kita rasakan, seperti itu. Bahkan menurut WHO, kesehatan mental dan fisik itu saling berkaitan teman-teman. Jadi ketika teman-teman mengalami sakit mental berupa stres, gangguan tidur, kecemasan, atau hal-hal lainnya lagi yang tidak terlihat tapi teman-teman merasakan itu berbeda dari diri teman-teman, maka sebaiknya teman-teman harus segera memberi pertolongan kepada diri teman-teman sendiri. Karena ketika teman-teman lalai akan itu semua, maka fisik teman-teman juga akan merasakan sakit yang mungkin akan timbul dari gangguan-gangguan mental yang telah teman-teman rasakan, seperti itu. Bahkan teman-teman, gangguan kesehatan mental yang paling dikhawatirkan oleh orang Indonesia pada tahun 2024 itu yang paling tinggi adalah stres, teman-teman. Selanjutnya adalah gangguan tidur, kecemasan, kesepian. Nah, di antara kita pasti banyak yang mengalami hal-hal ini. Nah, ternyata teman-teman, itu adalah gangguan kesehatan yang mesti kita sembuhkan, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin segini dulu informasi terkaitan isu kesehatan mental yang ada di Indonesia. Semoga, atau harapan kita, semoga kesehatan mental yang dialami oleh orang Indonesia terus berkurang seiring berjalannya waktu. Karena setiap orang berhak untuk merasa baik, termasuk kamu. Sekian dulu, bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.